Zaman sudah berubah, hal lama tidak akan mati, tetapi yang baru harus beradaptasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan selamat sore teman-teman digital. Selamat sore. Saya Fahmi dari tim digital perpustakaan UTM, Pak. Ya. Di sini saya bersama dengan Pak Dekan FISIP. Saya ingin mengenalkan ke publik dengan Pak Dekan ini salah satu dekan yang top di Universitas Trunojoyo Madura. Mungkin sebelum mengenalkan diri copot dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Surohim Abdussalam. Saya sehari-hari menjabat struktural di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya sebagai dekan, dan FISIP sudah sejak 3 tahun lalu mendeklar tagline Make It Happen. Jadi ingin menjadi kampus harapan sebenarnya ya, menumbuhkan harapan-harapan baru supaya kemudian lulusannya punya keyakinan dan kompetensi. Sebenarnya itu intinya. Apalagi yang kurang? Mungkin Pak, terobosan yang sejak Bapak ada di sini, terobosan untuk FISIP sendiri, Pak. Saya 3 tahun yang lalu ya diamanai sebagai dekan, dan waktu itu saya kepikiran, kira-kira kalau orang bicara tentang Madura dari aspek sosial ya, sosial kemasyarakatan Madura, kira-kira terkoneksi enggak dengan FISIP? Ngetiklah saya di Google, ya kan? Saya ketik FISIP UTM atau Madura gitu. Saya coba tulis Madura. Adakah FISIP terkoneksi di situ? Waktu enggak ada. Jadi ternyata enggak terkoneksi. Bahkan kalau mau dibilang ya yang muncul akhirnya kalau kampus ya, kalau enggak FISIP UNED ya FIB UGM. Jadi yang kebetulan mereka punya pusat kajian tentang Madura. Terinspirasi waktu itu gimana caranya, gimana kemudian FISIP UTM ini juga terkoneksi ke situ. Ketika orang ada membahas tentang masyarakat Madura begitu, ya FISIP UTM ada di situ gitu. Ya, seperti kemudian UNED Jember atau mungkin UGM gitu. Nah, langsung saya kemudian kayaknya kita perlu bikin publikasi buku. Nah, untuk kebetulan ini cocok ya dengan tema kita ya. Jadi yang pertama kali kita bikin waktu itu adalah buku forecasting Madura 2020. Ada enggak di sini bukunya? Ini kebetulan yang terakhir ini, yang Madura 2050. Sebelum ini ada Madura 2040, ada Madura 2030. Jadi setahun itu kita bikin buku forecasting yang pertama mulai dari Madura 2020, Madura Go Global, Madura 2030 mencari jati diri, Madura 2040 itu tentang membumikan Madura, pariwisata, dan yang terakhir ini 2050 tentang pembangunan Madura integralistik ya, pembangunan Madura komprehensif. Jadi Madura 1 istilahnya gitu. Dan ini sebagai puncaknya. Dan alhamdulillah ya, jadi dengan publikasi, kebetulan sebelum-sebelumnya ini bisa free diakses. Jadi silakan saja masuk ke websitenya FISIP, downloadnya free, tinggal baca di situ. Cuman yang edisi terakhir ini sama Intrans Publishing karena dikomersilkan. Jadi nanti mungkin menunggu perjanjian kami dengan Intrans selesai, insya Allah akan bisa diakses oleh publik. Jadi intinya itu. Jadi gimana caranya FISIP UTM kemudian ikut serta ketika ada orang menaut tentang masyarakat Madura gitu. Untuk positioning itu supaya kalau ada apapun orang membahas tentang masyarakat Madura, orang ingatnya FISIP UTM. Jadi memang ya catatannya banyak. Memang buku forecasting kan tidak mudah ya, karena harus ada data yang kuat sebelumnya ya. Seperti John Nesbitt lain-lain itu kan bikin buku forecasting tapi serius, ada riset yang panjang. Nah kalau kita ini ya belum sampai di situ. Tetapi tekad
untuk tadi itu sebenarnya, untuk mengisi kekosongan dan ruang itu supaya kemudian FISIP, UTM ketika ada orang membahas tentang masyarakat Madura, ngingatnya FISIP. Itu sih sebenarnya alasannya kenapa kemudian muncul banyak buku forecasting dari FISIP UTM. Dan sekarang ini Pak ya, muncul Madura 2050 yang ini. Terakhir ini yang tahun kemarin 2020 itu kita bikin buku forecasting tahun 2050. Sebenarnya lahir dari pikirannya Pak Rektor. Karena Pak Rektor itu menginginkan adanya pembangunan Madura 1. Jadi Pak Rektor itu merasa gusar karena pembangunan Madura ini itu dianggap ekosektoral. Jadi sendiri-sendiri gitu ya. Ada taruhlah di bidang pariwisata itu ada namanya visit Sumeneb, visit Pamekasan, ya mestinya menurut pendapat Pak Rektor ya visit Madura. Jadi butuh konsep pembangunan yang lebih integralistik tentang Madura itu. Nah, pikiran-pikiran beliau itu yang kita terjemahkan. Dan ya sebenarnya kita pengen ya kepala-kepala daerah itu merespon pikirannya Pak Rektor ini seperti ya yang kita lihat sekarang ada tremasketir pilkada di Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Nah, pengennya kita di Madura juga begitu. Karena konsep pembangunan yang baru ini itu bukan konsep pembangunan sektoral ya, tapi kan sudah kolaborasi. Inti dari hal-hal baru yang sekarang kita lihat itu ya kolaborasi. Kalau kemudian daerah tidak melakukan kolaborasi akan lama. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur kan harusnya Madura tidak begitu ya. Masa dari tahun ke tahun ya namanya semua indeks itu kita selalu ada di bawah. Sampang ya itu coba cek itu di data indeks apapun itu mesti selalu berada di posisi bawah termasuk kabupaten-kabupaten yang lainnya. Nah, harusnya itu yang menjadi pematik dan pelecut supaya kemudian jangan sampai begitu. Istilahnya kita harus berusaha ikhtiar dan salah satunya itu ya kita mendorong kepala-kepala daerah itu lebih progresif ya untuk inovatif. Okay. Ngomong-ngomong nih Pak, kan dengan Madura 1 tadi kita di Perpus itu juga sebenarnya pengen Perpus itu Perpus 1 gitu Pak. Nah, namanya program integrasi dari perpustakaan. Sebenarnya linear ya itu ya konsepnya mengintegrasikan itu dengan pikirannya Pak Rektor tentang pembangunan Madura ini ya. Karena pada intinya memang saat ini hari-hari ini yang dibutuhkan itu ya sebenarnya adalah kolaborasi dan kerjasama. Dan kita akan bisa besar karena itu gitu. Tapi kalau sendiri-sendiri itu lama nanti. Dan biasanya itu tidak masif ya toh. Ya. Karena kata kuncinya kan ada di akselerasi nih, ya kan? Ada di percepatan. Nah, kalau kemudian ada konsep yang lebih integral itu termasuk literasi. Dan dalam posisi ini FISIP akan selalu mendukung loh. Apapun yang kerjakan oleh teman-teman Perpus termasuk tadi itu ya pikiran membuat integralistik tadi itu memang konsep mutakhir itu konsep baru dan mestinya menurut saya keren ya seperti itu yang akan jadi dilakukan. Bapak intinya mendukung ya Pak ya integrasi fully lah 100% untuk karena juga buat bukunya gitu Pak ya. Karena pikiran kita memang harusnya kita akan bisa akseleratif kalau kolaborasi. Pikiran kita akan lebih cepat kalau kita bekerja sama. Dan posisi Perpus itu saya lihat kan termasuk yang signifikan ya progresnya mulai dari ISO semuanya dilakukan dan bisa cepat. Itu kalau kemudian bisa dikolaborasikan akhirnya kan ya fakultasnya juga ikut gimana sih caranya membuat digitalisasi Perpus, bagaimana kemudian Perpus sudah bisa baca dengan habit kekinian, apakah hal-hal begitu tuh menurut saya harus saling berkomunikasi dan tidak ada yang saya pikir kalau dengan kolaborasi nanti akan merugikan satu pihak, tidak ada. Maju bersama, berhasil bersama. Jelas itu, ya, yakin. Alhamdulillah berarti dapat dukungan lagi nih dari dekan topnya yang satu ini. Nah, ya gimana ya? Menurut saya prestasi yang diraih oleh teman-teman Perpus itu harus menginspirasi semua, termasuk kami loh ya. Kita sekarang sudah memasuki zaman baru ya. Orang mengatakan sebagai zaman digital. Itu pasti membawa konsekuensi perubahan habit masyarakat, gitu. Perubahan perilaku ya, dan mengubah perilaku itu tidak akan membunuh hal yang lama. Itu harus diingat loh ya, bahwa perpustakaan lama tidak akan mati, tapi dia berubah bentuk
menjadi perpustakaan baru, menyesuaikan habit dan perilaku masyarakat. Sama seperti orang baca koran, dulu baca cetak, sekarang baca via Digital. HP, ya kan, pakai PDF. Perpustakaan pun juga sama. Perpustakaan lama tidak akan mati. Tapi kalau dia tidak adaptasi dengan habit baru, maka perpustakaan akan ditinggalkan. Nah, karena itu kenapa kemudian di websitenya Visip itu ada yang namanya rujukan digital, ada yang namanya e-book dia di situ. Itu bisa, ya memang belum semuanya ya, tapi big datanya Visip dengan inisiasi untuk membuat e-book, untuk membuat referensi digital di situ yang bisa didownload secara langsung, itu sebenarnya menunjukkan tekad kita untuk mengiringi perubahan habit tadi. Nah, kami ingin kolaborasi itu juga, sehingga paling tidak, kalau tidak salah sudah kita kirimkan buku-buku seperti ini ke perpustakaan ya di Buir ya, semuanya sudah kita kirimkan ke sana, tapi e-booknya ada di kami, ada di websitenya Visip. Nah, tinggal nanti mengintegrasikan. Kalau kemudian nanti ada orang mengetik gitu ya, Madura, pasti insya Allah akan terhubung ke publikasi kita ini. Itu Mas. Oh iya. Ya. Pak, sebelum berakhir mungkin ini Pak, minat baca di Fakultas Visip ini bagaimana Pak? Ya, karena kita ini kan kajian sosial, kekuatannya ada di pembacaan referensi. Jadi mestinya itu menjadi wajib ain. Jadi kita memang sedang mendorong ya supaya kemudian bacaan-bacaan mahasiswa itu lebih berkualitas. Memang kesannya instan ya akhir-akhir ini, karena teman-teman baca buku textbook itu kan tidak semenarik membaca WhatsApp atau Facebook atau medsos yang lainnya ya. Benar. Tapi sebenarnya itu kan bisa dimodifikasi, bisa dilakukan. Dan saya percaya kampus ini tidak akan ketinggalan kalau bisa membaca tren itu. Karena itu menurut saya ya harusnya literasi baca diikuti dengan literasi tulis. Itu yang paling penting. Supaya kemudian literasi sivitas akademika ini itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah antara membaca, menulis dan memproduksi pengetahuan. Itu sih. Ya. Oke Pak, ini karena sudah waktunya sepertinya cepat sekali ya. Iya. Hanya dikasih 15 menit aja. Iya, tidak apa-apa. Yang penting kita semua bisa berbagi pengalaman ya, best practice-nya, bahwa zaman sudah berubah, hal lama tidak akan mati, tetapi yang baru harus beradaptasi. Kalau tidak beradaptasi, tidak melakukan modifikasi dan adaptasi tadi itu, pasti kita akan terkubur oleh zaman. Dan kita tidak menginginkan itu. Makanya kolaborasi, integrasi menjadi kata kunci. Baik Pak. Sebelum kita tutup Pak, mungkin kita di perpus itu ada salam khas gitu Pak. Oh iya. Ya, namanya salam literasi Pak. Oh, sama seperti ini ya teman-teman yang pegiat literasi itu ya. Kayak apa itu? Salam literasi gini Pak. Kayak L gini Pak. Cawang. Oh, L gitu ya. Ya. Salam literasi untuk semua pemirsa. Untuk perpustakaan maju. Untuk perpustakaan maju. Jangan lelah membaca, jangan lelah mengakses informasi. Informasi yang positif menyehatkan Indonesia. Salam literasi. Salam literasi.